Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6. Bagaimana kabarnya untuk minggu ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Oke, untuk minggu ini kita masih melanjutkan tentang keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Untuk kali ini kita berada di bagian 3. Bagian 3 ini nanti akan membahas tentang kepemimpinan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Langsung saja kita mulai dengan sahabat Nabi. Sudah kita ketahui bersama bahwa sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Siapa saja kemarin itu? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Untuk Abu Bakar As-Siddiq itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kita lanjut untuk membahas yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu nama panggilannya adalah Abu Hafs. Kemudian Umar bin Khattab ini dilahirkan pada tahun 584 Masehi, yaitu tepatnya 13 tahun setelah lahirnya Nabi Muhammad. Dan Umar bin Khattab ini mempunyai gelar Al-Faruq, yang artinya adalah bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ini adalah gelar Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar kemarin gelarnya adalah As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab adalah Al-Faruq. Berikutnya, Umar bin Khattab itu merupakan khalifah yang kedua setelah Rasul wafat. Jadi khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang kedua ini adalah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab ini menjadi khalifah cukup lama ya, selama 10 tahun, mulai dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Berikutnya Umar bin Khattab menjadi khalifah itu setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjut tentang jasa-jasa dari khalifah Umar bin Khattab. Banyak sekali jasanya, diantaranya yang pertama adalah orang yang pertama kali memakai gelar Amirul Mukminin. Jadi sebelum Umar bin Khattab itu tidak ada gelar Amirul Mukminin. Yang kedua, jasa Khalifah Umar bin Khattab adalah mengadakan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi Masjidil Haram itu berada di Mekah, kalau Masjid Nabawi ini berada di Madinah. Yang ketiga, menggunakan pembukuan untuk keluar masuknya keuangan negara. Jadi keuangan negara itu sudah dibukukan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian jasa Khalifah Umar bin Khattab yang nomor 4 adalah penetapan kalender Hijriah. Kalender Hijriah ini merupakan kalender umat Islam ya, yang jumlahnya juga ada 12 bulan sama dengan kalender Masehi. Apa saja kalender Hijriah itu? Yang pertama diawali dengan bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, berikutnya Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan dan Syawal, dilanjutkan Dzulqa'dah, dan terakhir adalah Dzulhijjah. Itu adalah jasa dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang nomor 4 adalah penetapan kalender Hijriah. Berikutnya jasa yang kelima adalah mengadakan Baitul Mal. Ini digunakan untuk harta umat Islam. Yang keenam adalah mendirikan rumah untuk para musafir yang kehabisan bekal. Jadi kalau ada para musafir yang kehabisan bekal itu bisa singgah di rumah yang didirikan oleh Khalifah Umar. Berikutnya yang nomor 7 adalah menjalankan pos untuk mengantar surat-surat di seluruh wilayah negara Islam. Kemudian jasa Khalifah itu tadi ya, jasa Khalifah Umar bin Khattab.
Berikutnya adalah keteladanan Umar bin Khattab yang bisa kita tiru. Yang pertama adalah Umar itu merupakan orang yang tegas dan pemberani. Kemudian yang kedua, Umar adalah seorang yang pantang menyerah dalam menghadapi semua persoalan. Dan yang ketiga, Umar merupakan pribadi yang jujur, yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kemudian sekarang yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu merupakan khalifah yang ketiga setelah Rasul wafat. Dan Utsman bin Affan ini menjadi khalifah lebih lama lagi daripada Umar bin Khattab, yaitu selama 12 tahun. Tepatnya tahun 23 Hijriah sampai tahun 35 Hijriah. Dan Utsman bin Affan menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab. Kita lanjut jasa Utsman bin Affan. Banyak jasa Utsman bin Affan diantaranya yang pertama adalah orang yang pertama kali mengangkat tentara angkatan laut. Ini belum ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab maupun Khalifah Abu Bakar. Yang kedua adalah menyempurnakan pembukuan Al-Quran yang disebut Mushaf Utsmani. Jadi pada masa ini ada pembukuan Al-Quran yang namanya adalah Mushaf Utsmani. Kemudian yang ketiga adalah memperluas dan memperindah Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Berikutnya jasa Khalifah Utsman bin Affan itu tadi. Kita lanjut tentang teladan Utsman bin Affan. Ada banyak sekali teladannya, diantaranya yang pertama Utsman bin Affan itu berakhlak mulia. Jadi akhlaknya Utsman bin Affan itu sangat mulia. Kemudian Utsman bin Affan merupakan orang yang suci dari perbuatan jahat, ya, tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Yang nomor tiga, Utsman bin Affan adalah pribadi yang sabar dan berserah diri kepada Allah terhadap semua cobaan. Jadi semua cobaan yang menimpa Utsman bin Affan itu dihadapi dengan sabar dan bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Itu merupakan beberapa teladan dari Utsman bin Affan. Berikutnya yang nomor 4 adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu merupakan khalifah keempat atau khalifah yang terakhir di Khulafaur Rasyidin, ya. Nah, Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah cukup singkat, yaitu hanya sekitar 5 tahun saja, yaitu mulai tahun 35 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah wafatnya Utsman bin Affan. Itu sedikit riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian untuk jasa-jasanya, jasa Ali bin Abi Thalib diantaranya yang pertama adalah mendirikan sekolah untuk belajar anak-anak. Jadi zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sudah ada sekolah untuk belajar anak-anak. Yang nomor 2 adalah menyempurnakan bahasa Arab agar mudah dipelajari oleh orang-orang yang non-Arab. Dan yang ketiga, jasa Ali bin Abi Thalib yaitu membangun kota Kufah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini yang lebih dominan berkembang adalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Itu beberapa jasa dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berikutnya teladan dari Ali bin Abi Thalib. Beberapa teladan yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib itu merupakan orang yang sangat pemberani. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib merupakan pribadi yang cerdas. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang artinya adalah aku, yang dimaksud aku ini adalah Nabi Muhammad, gudangnya ilmu dan Ali merupakan pintu gerbangnya. Jadi berdasarkan hadis itu Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang cerdas.
Kemudian yang nomor 3, Ali bin Abi Thalib merupakan pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Itu adalah beberapa teladan yang bisa kita ambil dari kisahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, sudah kita bahas semua ya, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq yang kemarin itu, kemudian yang saat ini tadi ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Semoga dengan cerita-cerita dari kisah para sahabat ini kita bisa mengambil teladan dan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, ada kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.